Halo, welcome to my channel, Bala Bali Channel. Pada hari ini kita akan ngobrol dengan seorang seniman juga, yaitu seniman sastra yang bernama Ari Wiraputra. Nah, yang dimana beliau ini concernnya adalah di bidang sastra Bali. Nah, jadi kita akan undang beliau untuk sebagai narasumber kita pada hari ini. Sebagai bintang tamu kita akan ajak ngobrol seputaran bulan bahasa Bali yang diselenggarakan oleh Provinsi Bali dan Kota Denpasar di bulan Februari ini. Kita tunggu kedatangan beliau, oke? Let's check it out. Oke, Om Swastiastu, Beliari. Dados gini nih, Ki? Iya. Nah, guys, kita udah kedatangan sahabat Titiang, yaitu Ari Wiraputra. Benar nggak? Iya. Ari Wiraputra ya? Iya. Tapi Ari Bendesa. Kan, Ari Wiraputra. Nama kerennya Ari Bendesa, bro. Oke, kita akan ngobrol seputaran bahasa Bali. Sambil jalan-jalan ya? Yeah. Ya. Oke, let's go. Oke, Ri, saya ingin ngobrol banyak hal nih dengan Ri pada hari ini tentang sih sebenarnya kerangka poinnya adalah tentang pelaksanaan bulan bahasa Bali. Nah, jadi sambil santai aja ya kita ngobrol dikit di Jabo Puro Desa karena ini bakalan Tiang jadikan tempat untuk pembukaan bulan bahasa Bali di Desa Kesiman Petilan, Kenten. Nah, namun sebelum kita membahas ke teknis nih, Ri. Tiang ingin nanya ke Ri, sebenarnya bulan bahasa Bali ini, kita sebaya loh sebenarnya guys, tapi Tiang biar menghormati beliau, Beliari aja ya. Sebenarnya bulan bahasa Bali ini kenapa? Bulan bahasa Bali ini sebenarnya dimulai dari arahan dari pemerintah Provinsi Bali dari tahun 2018 untuk dalam rangka pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Bali. Untuk mendukung peraturan bergubernur yang dikeluarkan pada tahun itu. Kemudian mulai saat itu diarahkan setiap desa adat dan setiap desa dinas mengadakan bulan bahasa di bulan Februari di seluruh Bali. Kemudian kegiatan tersebut juga setelah dilaksanakan kegiatan bulan bahasa Bali di setiap daerah, di masing-masing kabupaten juga dilaksanakan, dan terakhir puncaknya dilaksanakan di provinsi. Jadi tapi pembukaannya kan udah duluan provinsi. Pembukaan sudah. Di provinsi. Penutupannya juga provinsi. Oh gitu. Jadinya provinsi buka dulu ya. Artinya bulan ini diambil bulan Februari. Kalau boleh Tiang sampaikan bahwa secara gamblangnya bahasa kerennya adalah adanya bulan bahasa Bali ini adalah mendukung program pemerintah untuk melestarikan bahasa Bali itu sendiri, betul ya? Bahasa Bali itu kita harus mengerti dari dua sisi. Bahasa sebagai alat komunikasi dan bahasa sebagai unsur yang membentuk kebudayaan, berkembang menjadi kesusastraan, berkembang menjadi seni sastra, berkembang menjadi unsur-unsur yang sangat mendukung kebudayaan kita di Bali. Nah, jadinya bisa dikembangkan sebagai menjadi banyak gitu ya. Selain kita bahasa Bali itu sebagai media komunikasi, tapi juga dikembangkan kesusastraan, kebudayaan dan sebagainya, banyak sekali yang mendukung hal itu. Kalau misalnya bahasa Bali itu dipandang sebagai alat komunikasi, dia akan mengarah kepada etika berbahasa, kemudian ada sorsinggih bahasa Bali, kemudian kalau misalnya bahasa Bali itu kita jelaskan dari sudut pandang kesusastraan, ada kesusastraan Bali Purwo, ada kesusastraan Bali Anyar. Kesusastraan Bali Purwo itu ada yang berupa gancaran, ada prosa, ada yang berupa tembang. Kemudian kesusastraan Bali Anyar atau Bali modern pun juga seperti itu. Nah, sekarang bulan bahasa Bali ini merupakan usaha untuk pelestarian hal itu. Oke, dari yang potong sedikit. Dari sehat kan ya? Sehat. Saya juga sehat. Jadi kita boleh buka masker bentar ya. Oke, buka masker aja ya. Dia agak kurang nyaman untuk memakai masker dalam berbicara. Nah, jadi benar sekali apa yang disampaikan dari tadi, secara kesusastraan itu memang benar sangat komprehensif sekali, dan ini memang benar-benar harus kita lestarikan. Nah, itu cikal bakal dari adanya bulan bahasa Bali. Nah, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pendapat di hari dengan adanya masalah pandemi seperti sekarang.
tentunya perlombaan bahasa Bali punika tidak bisa kita laksanakan dengan maksimal di nyentral satu tempat atau seperti yang dulu, karena kan bagaimanapun juga di bulan bahasa Bali itu ada apa? Ada nyurat, wacen, aksara, apa lagi? Lomba pidato. Ada yang berkembang juga, ada lomba cecimpedan, geguritan, kidung, dan apapun itu lah banyak. Dan sampai ada baligrafi. Nah, jadi sebenarnya kan ada beberapa hal yang di acara itu bisa sebagai media tontonan jadinya. Nah, sehingga tentunya akan mengundang kerumunan dong. Nah, ini. Jadi ini yang menjadi dilema bagi kita sebagai masyarakat pada saat masa pandemi ini. Kenapa sih bulan bahasa Bali ini harus berjalan? Harus berjalankah atau bagaimana? Nah, coba deh dari memberikan tanggapan tentang hal ini. Ya, duduk aja. Nah, seperti yang saya tanyakan tadi, Beri. Jadinya kan dalam bulan bahasa Bali ini yang sudah berjalan itu ada beberapa hal yang berbentuk tontonan menurut Titian. Menurut Titian misalnya lomba geguritan, cecimpedan, mesakwo, itu asik banget untuk ditonton. Nah, jadi kan sekarang ini masa pandemi. Nah, jadi bagaimana sebenarnya hal itu, kenapa bulan bahasa Bali ini harus berjalan? Karena kan sekarang itu kerumunan tidak boleh. Nah, menurut dari Sepunapi sebenarnya dalam hal puniki? Ini kayaknya memang tantangan semua pihak di Bali. Bagaimana seniman Bali, kemudian seniman sastra dan lain sebagainya itu berinovasi sekarang agar itu menjadi sebuah pementasan virtual. Di bahasa Bali pun juga seperti itu. Jadi benar-benar ya. Materi-materi bulan bahasa pun sejatinya bisa divirtualkan. Kalau misalnya di Kesiman, Sepunapi. Nah, mumpung dari ngomong seperti itu tadi, yaitu bahwa kita harus berinovasi di lapangan. Dan kebetulan di Desa Kesiman Pedilan ini Tiang sendiri ketua panitianya. Jadi sangat-sangat agak berat lah bagi kami untuk berinovasi dalam pelaksanaan lomba. Karena bagaimanapun juga yang ditakutkan di desa itu adalah masyarakat memikirkan bahwa desa membuat satu event. Itu yang ditakutkan. Walaupun kita berbuat sedemikian rupa. Nah, namun pada hal ini Tiang udah membuat suatu inovasi cara. Tiang Nika membuat satu pembukaannya dari pembuka itu di tempat yang terbuka. Nah, jadi tempat pembuka itu di Jaba Pura Desa dan Pusat, sehingga tempatnya agak lumayan luas dan terbuka. Nah, sehingga kan dengan tempat yang terbuka dan luas kita bisa social distancing dan udara lebih tidak dingin lah, karena kan dibilang virus itu sangat rentan di tempat lembab. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ntar dari tanggapi ya, cara saya seperti apa. Nah, yang kedua, untuk lomba nyurat, itu pesertanya 5 orang dari masing-masing SD, kita suruh mereka nyurat di sekolahnya masing-masing. Sehingga tempatnya luas, sehingga mereka bisa berjarak sekian, terus juga cuma 5 orang kan. Jadi mereka lombanya di sekolah mereka masing-masing. Jadi ada panitia yang mengawasi, seperti mengawasi ujian itu loh, bro. Nah, terus yang kedua, lomba nyurat, yang kedua lomba megeguritan. Lomba megeguritan Titiang melaksanakan di rumahnya masing-masing. Dan lomba mesatu. Jadi satu banjar itu kan 2 orang tuh, megeguritan 2 orang, mesatu 1 orang. Jadi cuma 3 orang. Itu tuh kita laksanakan di rumahnya masing-masing. Sehingga panitia lah yang ke sana untuk merekam mereka tampil. Nah, jadi ini semi virtual. Tidak virtual sekali karena kan bisa diedit dan sebagainya. Tapi ini panitia yang ke rumahnya untuk merekam dia. Sehingga benar-benar tidak ada editan. Nah, nanti dari rekaman itulah yang akan diberikan oleh juri, yang diberikan ke juri untuk dinilai. Nah, itu. Nah, dan yang lagi satu yaitu lomba ngwacen. Nah, ini yang susah kan, seperti kata Beri tadi. Yaitu bahwa ini tidak bisa virtual sama sekali. Tidak bisa. Harus live ini. Nah, dan di sini ada 1 orang dari masing-masing banyak, jadi ada 10 orang. Yaitu memang harus nyentral. Kita laksanakan sih di salah satu tempat yang lumayan luas juga, di PAUD Indraprasta namanya. Jadi di sana hanya ada juri dan peserta saja. Toh juga ngwacen tidak menarik untuk ditonton. Ya, benar kan? Jadi itu tidak akan menarik untuk orang menonton. Nah, jadi pasti hanya ada peserta dan juri. Itu live. Nah, dan yang terakhir itu ada baligrafi. Baligrafi itu mereka dipersilakan untuk menggambar di banjarnya masing-masing. Nanti panitia lah yang akan mengawasi mereka apakah dia benar itu dia yang gambar dan sebagainya.
Nah jadi memang benar-benar kita minimalisir dari segi kerumunan dan lain sebagainya, dan kesan bahwa desa itu mengadakan event. Nah, menurut dari bagaimana? Belum yang menanggapi yang Jeromangku jelaskan tadi, kita harus akui sekali pelaksanaan bulan bahasa tahun lalu Kesiman itu merupakan pelaksanaan bulan bahasa yang paling meriah di Danau. Wih, mantap. Benar kan? Kemudian sekarang di masa pandemi seperti ini ya, yang percaya sekali bahwa pelaksanaan bulan bahasa Bali di Kesiman juga akan memberi inovasi dan berpengaruh kepada desa-desa yang lain. Sebab bagaimana? Seperti yang Jeromangku jelaskan tadi, itu tiang menanggapi atau tiang meresapi seperti kalau misalnya itu dilaksanakan di tempat masing-masing, kemudian panitia yang bergerak, benar. Panitia ini memang saya rasa memang bertanggung jawab dan sigap sekali. Sebab hasilnya itu tidak hanya bisa ditonton sekali saja, itu bisa menjadi sebuah dokumentasi, kemudian dicari angle yang bagus, dokumentasi untuk desa, dokumentasi untuk masyarakat, ditonton langsung semua pihak oleh masyarakat Kesiman, itu menjadi hal yang sangat bagus sekali. Kemudian ini menjadi titik tolak nanti, ini menjadi dasar bahwa kesenian sastra, geguritan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu, walaupun tidak ditonton secara langsung, itu direkam, itu menjadi hal yang menarik juga, dan ini akan memunculkan minat-minat atau kreativitas dari anak-anak muda. Kan anak-anak muda sekarang cenderung senang untuk gadget. Ya, benar. Kemudian cenderung TikTok. Jadi buat video lah intinya. Ya, itu akan sangat berpengaruh untuk pelaksanaan bulan bahasa dan pelestarian. Kita harus ingat bahwa pelestarian bahasa itu tidak boleh lepas, tidak bisa lepas dari era digital sekarang. Perkembangan zaman. Ya, benar sekali. Positifnya adalah pandemi yang terjadi sekarang memunculkan kreativitas, memunculkan inovasi di luar yang sangat. Wih, mantap banget. Nah, itu dia. Benar, artinya tanggapannya dari positif sekali ya. Artinya itu bisa dilaksanakan seperti itu dan tanpa mengurangi makna, tanpa mengurangi arti dari pelestarian itu sendiri. Bahkan meningkatkan. Ya, syukur. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Semoga di hari H bisa berjalan dengan baik, dan tentunya panitianya harus sigap dong. Ya kan? Itu yang penting. Desa yang lain bisa nggak seperti itu? Nah, itu ya, benar. Nah, yang terakhir dari kita juga dari Kesiman Petilan, sebelum bulan bahasa Bali ini kita ada program yaitu konservasi lontar, yaitu menyelamatkan lontar-lontar yang ada di desa Kesiman Petilan, seperti itu, dan melestarikan lah intinya. Nah, dan juga dari kan salah satu timnya juga kan, Nah, jadi hasil dari konservasi itu rencananya kita akan webinarkan. Nah, sedikit deh bocoran dari apa sih yang akan dibahas di webinar itu nanti. Tidak sudah tulis satu naskah yang akan kita bahas di webinar yang berjudul Sangyang Kalo Enjer-Enjer. Sangyang Kalo Enjer-Enjer. Apa tuh? Tapi ini kalau Sangyang Kalo Enjer-Enjer. Asan banget nih. Sangyang Kalo Enjer-Enjer itu adalah kalau menurut lontar itu Dewan Tajam. Dewan Tajam. Dewanya tajam. Sebagai manifestasi dari Ida Sangyang Wiyasa sebagai dewa pujaan para bobotoh. Wow. Mantap sekali. Terus, walaupun ini merupakan yang melanasi atau sumber-sumber atau unsur-unsur bobotoh, sambung ayam. Bener. Yang konteksnya mungkin negatif, tapi kan di Bali itu sebagai sebuah ritual. Kaburah. Sebuah ritus yang harus kita jelaskan. Benar. Jadi dengan adanya pembahasan webinar ini, ritusnya kita dapat, situsnya juga ada. Nah, jadi bagus sekali. Kita nggak usah bahas dulu sekarang, karena kita akan bahas di webinar nanti. Nah, biar ditunggu. Biar teman-teman lebih penasaran bahwa di webinar itu kita akan membahas tentang kenapa tajan. Kita harus metajan. Nah, benar. Dan lawan siap tuh sampai akan menang. Nah, seenggaknya kita kalau pengen punya uang, kita bisa pakai itu sebagai acuan. Tapi hanya sebagai acuan. Apa benar? Kita pernah. Seperti itu. Oke, benar kali. Nah, yang terakhir dari adalah quotes yang ingin dari menyampaikan suatu pesan kepada generasi muda yang sekarang notabene-nya adalah sangat-sangat minim untuk mengetahui tentang bahasa Bali itu sendiri. Silakan dari. Di masa sekarang ini, kalau berbicara masalah teknologi, masalah
perkembangan ilmu pengetahuan kita sudah dibantu oleh negara-negara yang lain. Kemudian yang belum kita bisa jawab sampai sekarang adalah ada suatu ungkapan klise, yaitu sangkan paraning dumadi, dari mana kita berasal dan akan menuju kemana kita nantinya. Inilah yang akan dijawab oleh kesusastraan, oleh ajaran kita di Bali, agar skala dan niskala dapat kita ungkap, dan kesejahteraan di dunia dan apa yang akan kita tuju dapat kita mengerti kesejatian sebagai manusia Bali, dan sebagai ciri dari Bali itu sendiri bersumber dari kesusastraan dan bahasa. Wow, dalam banget. Is the good quote, bro. Mantap sekali. Kita ngomongnya bahasa Bali, tapi saya campur-campur sari nggak apa-apa ya. Nah, jadinya kita, selain juga melestarikan budaya, tapi kita kan perkembangan juga dinamis kayak benar sekali. Nah, jadi untuk biar mudah dimengerti, maka dari itu kita berbincang-bincangnya dengan bahasa Indonesia. Dan tanpa mengurangi makna dan arti bahwa kita memang benar-benar sangat peduli dengan bahasa Bali. Ya. Terima kasih. Nah, sangat inspiratif sekali. Thank you udah meluangkan waktunya mampir ke tempat kita dan sudah memberikan tanggapan tentang pelaksanaan bulan bahasa Bali ini yang mungkin nantinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di orang lain juga. Kenapa harus jalan? Kenapa harus begini? Bagaimana caranya? Nah, setidaknya kita dapat contohlah kesimpulan yang melaksanakan. Wih, Astengkara ya. Semi virtual. Ya. Semi virtual. Nah, ya gitu. Oke, thank you Berry udah meluangkan waktunya. Habis ini mau kemana, bro? Di rumah ngetik naskah. Wih. Nanti kita akan coba berkolaborasi dengan dari Wiraputra. Kita akan ngomongin salah satu lontar yang mungkin ditunggu-tunggu oleh generasi muda yang sekarang itu biasanya sedang calon arang, sedang ilmu-ilmu yang gitu. Kita akan cek nanti di rumahnya beliau. Oke, tunggu videonya yang berikutnya di Bala Bali Channel. Mohon ya. Ulang. Bala Bali Channel. Tentunya ingat komen, like, dan subscribe. Thank you. Ingat jangan lupa subscribe, like, komen channel Bala Bali, dan jangan lupa share ke akun media sosial kalian. Matur suksma.